Bapak Ibu semua jemaat yang Tuhan kasihi, pagi hari ini kembali kita dipertemukan di dalam ibadah online. Kami mau menyapa Bapak Ibu semua jemaat GBI Juanda 321, GBI Kota Delta Mas, GBI Ciledug, Cibubur, Cirebon, dan juga NTT. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya kita mau bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kepadamu buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Kembali kami dipertemukan di dalam ibadah online. Kami percaya pagi hari ini lawatan Tuhan terjadi bagi kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ku rindu Kau Tuhan lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Mari sama-sama katakan, ku rindu Kau Tuhan lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Mari angkat tanganmu katakan, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Terima kasih Tuhan, Kau baik ya Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Sama-sama katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Hanya Yesus, Yesus, Kau dambaan hatiku. Mari sembah Dia. Oh, kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Kau Yesus, dambaan hatiku. Kau Yesus, kekasih
hatiku. Haleluya, kami sembah, tiada yang seperti-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami cinta Engkau. Yes Lord, hanya di dalam nama-Mu ada mujizat ya Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami panggil nama-Mu Bapa. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku dipulihkan, ku disembuhkan. Yesus, ku percaya. Lebih lagi katakan, Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku dipulihkan, ku disembuhkan. Yesus, ku percaya. Yes Lord, ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Panggil namanya, katakan, Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku dipulihkan, ku disembuhkan. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, oh, Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku dipulihkan, ku disembuhkan. Yesus, ku percaya. Kami katakan, Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita mendengarkan pesan firman Tuhan pagi hari ini.
Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Sebentar kami ingin mendengarkan pesan firman-Mu. Urapi kami, Roh Kudus. Engkau yang mengajar kami. Engkau yang memberikan kami pengertian dan hikmat yang baru. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di GB Juanda, Purwakarta, Kota Delta Mas, di Cirebon, di Ciledug, Cibubur, bahkan teman-teman seiman kita di Kupang NTT. Selamat pagi, salam dari saya dan Ibu Gembala. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, memasuki tahun 2020, Tuhan memberikan tema untuk tahun ini. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Seperti biasanya setiap tahun pasti ada tema yang baru. Tuhan memberi tema, pasti ada maksud Tuhan bagi kita semua di tahun yang bersangkutan. Tetapi untuk tahun ini, dimensi yang baru, ini betul-betul telah terjadi sebuah perubahan yang menyebabkan sebuah ukuran, sebuah standar, sebuah dimensi baru telah berlaku di dalam kehidupan kita mulai hari ini. Memasuki tahun 2020, tanggal 1, kita semua heboh akan baik dengan banjir yang besar, hujan lebat di Jakarta, subuh tanggal 1, sepanjang Januari dan Februari, di mana-mana banjir. Di kota Wuhan, China, akhir tahun 2019, tepatnya pada bulan Desember 2019, ada sebuah serangan wabah virus corona yang baru dengan cepat merajalela ke seluruh kota itu. Bulan Januari, kota Wuhan yang berpenduduk 11,5 juta jiwa mengalami yang kita kenal dengan lockdown atau betul-betul karantina total. Di Indonesia, awal Maret, tanggal 3 Maret, pemerintah secara resmi menyatakan bahwa virus corona COVID-19 telah masuk ke Indonesia. Sejak itu sampai sekarang, virus itu berkembang dengan cepat, membawa banyak dampak, perubahan-perubahan di dalam kehidupan bermasyarakat dan juga berjemaat di Indonesia. Pagi hari ini, ada 3 dimensi yang baru yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama, dimensi yang baru dalam hal peribadatan dan kehidupan rohani orang-orang percaya. Ibadah minggu ditiadakan, diganti dengan ibadah online di rumah masing-masing. Banyak orang yang merasakan suasananya berbeda kalau ibadah di rumah dengan di gereja. Bapak Ibu, hari-hari ini ada sebuah dimensi baru yang Tuhan ingin berikan bagi kita semua orang percaya. Sekarang, setiap orang percaya bertanggung jawab untuk membangun kehidupan rohaninya masing-masing. Di rumah kita beribadah,
Tidak ada yang awasin, tidak ada yang perhatikan. Hubungan kita dengan Tuhan sekarang lebih banyak kepada hubungan pribadi. Peran Roh Kudus pada hari-hari ini bagi kita yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan semakin lama semakin besar. Roh Kudus sebagai penolong, penghibur di masa-masa yang sulit. Hari-hari ini kita semakin rasakan kuasa firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Hari-hari kita lihat, kalau kita imani apa yang kita yakini dan kita perkatakan, maka kuasa itu akan terjadi. Misalnya seperti Mazmur 91, aman dalam lindungan Tuhan. Saudara, ini janji Allah bagi orang percaya. Kalau kita percaya akan firman, memperkatakan firman itu, kita akan melihat kuasa Allah akan bekerja. Matius 6 ayat 25, Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Burung di udara, burung pipit di udara dipelihara Tuhan. Apalagi kita yang lebih berharga dari burung pipit. Tuhan pasti pelihara kita. Di masa-masa yang sulit, masa pandemi COVID-19, banyak orang khawatir, banyak orang takut dan panik. Tapi firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita juga melihat bahwa benar apa yang dikatakan Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang berbuat cemar, biarlah ia terus berbuat cemar. Hari-hari kita melihat yang jahat, yang fasik, tambah lama, tambah banyak. Tetapi barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Dan barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ada sebuah dimensi yang baru di dalam penginjilan dan juga pemuritan, yaitu menggunakan media sebagai alat yang sangat efektif untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk memuridkan orang-orang percaya. Dimensi baru yang kedua adalah dimensi baru dalam hal kesehatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin selama ini kita kurang memperhatikan kesehatan higienis. Tapi sekarang, hari-hari ini, kita dituntut untuk memperhatikan kualitas kesehatan kita. Pengabaian terhadap kesehatan itu akan berpengaruh buruk kepada kehidupan kita, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dimensi baru yang ketiga adalah yang saya sebut dengan new normal. Sebuah kehidupan yang baru di mana wabah virus COVID-19 tetap ada. New normal didefinisikan oleh pemerintah Indonesia sebagai sistem yang baru, tatanan yang baru, di mana masyarakat harus tetap bekerja dengan menjaga produktivitasnya, sementara kita harus beradaptasi dengan COVID-19. Artinya,
Sementara kita bekerja dengan tingkat produktivitas yang tinggi, kita juga harus menjaga kesehatan kita supaya kita tidak tercemar COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sebuah dimensi kehidupan bermasyarakat yang baru. Kita tetap bekerja di bawah bayang-bayang wabah COVID-19. Sistem yang baru atau tatanan yang baru ini ada sebab sampai hari ini belum ada vaksin yang aman dan berkualitas untuk pengobatan virus corona. Para ahli tetap bekerja keras. Sistem tatanan baru ini bertujuan untuk membangun kebiasaan dan perilaku yang baru untuk membudayakan perilaku hidup yang sehat dan bersih. Caranya dengan mencuci tangan secara rutin, pakai sabun minimal 20 detik, pakai masker kalau kita keluar rumah, jaga jarak yang aman, menghindari kerumunan, berolahraga dengan cukup, pola hidup dan pola makanan yang sehat dan bergizi, supaya kekebalan tubuh atau sistem imun tubuh tetap terpelihara dengan baik. Kita semua berharap bahwa kebiasaan yang baru ini, new normal, akan menjadi kesadaran bersama, kesadaran kolektif, agar masyarakat kita tetap bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya menghadapi new normal? Ada 4 hal yang saya ingin bagikan. Yang pertama, sikap yang pertama, mentaati dengan disiplin protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Saudara, kita perlu mentaati semua aturan-aturan kesehatan yang telah disediakan, dibuat oleh pemerintah. Sikap yang kedua, jangan anggap sepele atau enteng virus COVID-19. Mungkin Anda merasa sehat, kuat. Bagaimana dengan orang-orang yang ada di sekitar Anda? Mereka yang sudah lanjut usia atau sudah umas, atau mereka-mereka yang memiliki riwayat penyakit bawaan yang kronis, misalnya tekanan darah tinggi, diabetes mellitus, jantung, paru-paru, batuk-batuk, asma, dan lainnya. Anda sehat, kita sehat, tapi mereka akan menjadi korban dari virus COVID-19 yang tanpa kita sadari kita bawa kepada mereka. Bukan tidak mungkin hasilnya akan fatal. Bapak Ibu yang dikasihi, sikap yang ketiga, berhati-hatilah dan bijaksanalah dalam bekerja dan bersosialisasi di dalam masyarakat. Bukan berarti kita memutuskan hubungan atau menjauhi. Kita tetap menjaga hubungan.
tapi juga tetap menjaga jarak. Yang keempat, kita hidup dalam lindungan Allah yang maha tinggi. Gunakan kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam hidup kita di era Pentakosta yang ketiga ini. Berdoalah supaya kuasa darah Yesus selalu tutup bungkus kehidupan kita. Yang terakhir, kesimpulan yang saya ingin bagikan kepada saudara. Kunci dari segala keberhasilan orang percaya pada masa COVID ini menghadapi dimensi yang baru, new normal, adalah kerjasama kita bersama Roh Kudus dan hidup dalam disiplin pribadi mengikuti protokol kesehatan. Saya percaya kalau kita lakukan dua prinsip ini dengan sungguh-sungguh, kita semua pasti aman melewati hari-hari yang sulit ini. Mari kita tundukkan kepala. Sebentar kita akan memasuki perjamuan kudus. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih atas pesan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih, kami percaya perlindungan Tuhan menyertai hidup seluruh orang yang percaya kepadamu. Engkau tidak akan meninggalkan kami sendirian. Sebentar kami masuk di dalam perjamuan kudus. Kami berdoa, Tuhan, siapkan hati kami untuk menyambut tubuh dan darah-Mu. Kami percaya ada kuasa lewat perjamuan kudus ini. Kami semakin merasakan kehadiran Tuhan secara nyata dalam hidup kami. Dan kuasa darah-Mu akan melindungi kami, menyembuhkan yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Sama-sama katakan, amin. Tak pernah terlintas untuk kau tolak paku yang menusukmu. Kau sungguh relakan darahmu untuk menebus hidupku. Betapa mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar. Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah. Betapa mencintaimu dan pengorbananmu. Kasihmu sungguh terbesar. Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah untukku. Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kanan kita, roti lambang tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus?
Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur lambang darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masing-masing di rumah, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, atas segala kemurahan Tuhan. Engkau telah memberikan hidup-Mu bagi kami, supaya kami hidup tidak untuk diri kami sendiri lagi, tetapi hidup bersama-sama dengan Tuhan. Khususnya di masa-masa menghadapi sebuah kehidupan yang baru, new normal, normal yang baru. Kami berdoa biar pemeliharaan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kesehatan yang dari Tuhan tetap menyertai kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur untuk pesan Tuhan pada minggu pagi hari ini. Sebuah dimensi yang baru, new normal, sebuah kehidupan yang baru di masa pandemi COVID ini. Kami berdoa penyertaan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemerintah Indonesia, Bapak Presiden bersama seluruh menteri dan gugus tugas COVID-19. Tuhan berikan hikmat, kemampuan, kekuatan, supaya mereka melakukan tugas semaksimal mungkin bagi pemulihan bangsa kami. Kami berdoa juga untuk Gembala Pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotoro Raharjo bersama para wakil Gembala Rayon kami. Biar kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Tak lupa kami berdoa juga bagi seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan, Engkau lindungi hidup mereka, jagai hidup mereka, peliharalah hidup mereka. Engkau yang menemani mereka, Engkau yang menjagai kehidupan mereka. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat tangan kita buka hati kita untuk siap menerima berkat dari Tuhan. Ya Bapa, berkatilah seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Berkatilah kehidupan mereka. Berkatilah keluarga mereka. Berkatilah usaha dan pekerjaan mereka. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah Tuhan curahkan di dalam kehidupan mereka. Bersama dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, selalu menyertai jemaat-Mu mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang mulia. Yang percaya kita sama-sama katakan amin.